Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rapli Pirjatullah Arasi dengan NIM 24220092. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan proyek. Dan proyek ini merupakan ujian akhir semester berbasis proyek di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Acep Haryudin MPD. Dan pada wawancara ini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu kewarganegaraan seperti kesenjangan sosial di masyarakat, kebijakan pemerintah, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, demokrasi, dan lain sebagainya. Dan hari ini juga saya akan mewawancarai dua orang tokoh masyarakat. Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mau berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya buat saya. Pertama-tama bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat? Baik, terima kasih. Nama saya Taufik, saya sebagai pengajar di SDN Margasi. Dan kita langsung aja masuk ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Menurut saya untuk kondisi masyarakat di sini sudah banyak kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami dari pihak sekolah juga kan udah lebih bagus lagi gitunya, terutama untuk menyekolahkan anak-anak di usia sekolah. Oke, kita lanjut ke permasalahan tentang identifikasi masalah kewarganegaraan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Saya lihat untuk masyarakat di sini untuk berpartisipasi dalam politik kurang antusias ya kayaknya ya. Jadi kami itu melihat untuk pemilu tahun kemarin untuk partisipan pemilihnya itu kurang gitu. Jadi mungkin ke depan harus lebih giat lagi untuk pemerintah daerahnya untuk mengkomunikasikan ke warganya bahwa berpolitik itu akan menentukan nasib kita selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Yang masalah terbesar untuk masyarakat di sini adalah masih kurang menyadari menjaga lingkungan itu sendiri, lingkungan kita sendiri gitu. Terutama contohnya ya masyarakat itu masih membuang sampah di sungai gitu. Jadi kurang kesadaran. Mungkin ke depan harus lebih lagi menyadari untuk hal itu. Oke, yang selanjutnya itu apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Kalau misalnya ya, bisa Bapak berikan contoh? Kalau untuk memahami hak sebagai warga negara, mungkin masyarakat di sini sudah menyadari ya, karena sering juga kan masyarakat itu menuntut haknya mereka gitu, sebagai warga negara gitu. Jadi mungkin untuk kesadarannya udah ada sebagai masyarakat. Kita lanjut ke dampak dan persepsinya. Jadi gimana sih dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya yang intinya harus masyarakat di sini itu harus menyadari, terutama harus bisa menjaga lingkungan ya, karena di sini kan sering terjadi banjir. Jadi lebih sadar diri saja gitu. Jadi jangan sampai merugikan diri sendiri, terutama ya untuk lingkungan, masalah kebersihan gitu. Yang selanjutnya itu bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Untuk respon dari pihak berwenang, saya kira cukup lamban karena kejadian di lingkungan sini itu bukan baru gitu. Jadi udah dari dulu terjadi lagi. Jadi mungkin ke depan pemerintah daerah di sini harus lebih peka terhadap masyarakat di lingkungan ini. Oke, jadi untuk solusinya itu apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk solusinya kembali lagi ke yang pertanyaan yang awal. Jadi masyarakat harus menyadari bahwa untuk membuang sampah ke sungai itu
itu salah satu perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan untuk pemerintah daerahnya harus lebih mengedukasi masyarakatnya itu sendiri gitu. Yang selanjutnya itu, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Kalau masyarakat untuk membentuk itu kayaknya belum ada, dan itu kan sebenarnya tugas pemerintah daerah ya. Jadi untuk pemerintah desa lah terutama yang ada di sini harus mengedukasi ke masyarakatnya gitu. Jadi biar masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan gitu untuk kebaikan lingkungan itu sendiri. Kita ke pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Untuk harapan kami sebagai pendidik kepada generasi muda sekarang lebih giat lagi untuk belajarnya, jadi jauhkan dari narkoba, jauhkan dari tawuran, lebih positif lagi tingkah lakunya untuk menuju kesuksesan untuk dia sendiri. Oke, mungkin saya cukup segitu saja dengan wawancaranya Bapak, dan terima kasih juga ya karena sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama deh. Nah, dan saya juga minta izin karena ini hasilnya bakal direkam buat jadi laporan ya Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai. Untuk pertama-tama boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat. Oke, nama Bapak Rahmat Hidayat, dan kebetulan Bapak di sini mengajar tugas di SDN Bekasi. Oke, kita masuk ke babak pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Kalau boleh ini ya, kalau di sini kondisinya lingkungan masyarakatnya itu sangat baik, dan dalam menjunjung kegiatan sekolah berperan aktif dalam kegiatan aktivitas di lingkungan sekolah. Dia dan seluruh warga di sini sangat membantu untuk kelangsungan ada yang di sekolah. Yang selanjutnya itu, apakah menurut Bapak atau warga di sini itu cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah, kalau dilihat di sekitar masyarakat di sini, kegiatan pemilu seperti pilkada, terus adanya posyandu, di sini banyak peran aktif dari seluruh dari desa atau misalkan dari RT RW-nya sangat menunjang, dan juga banyak sekali yang diikutinya. Yang selanjutnya itu, apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Itu kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar, dan juga membuang sampah sembarangan atau kurang aktif dalam musyawarah lingkungan, kurangnya kepedulian, toleransi, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya itu, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Kalau misalnya iya, bisa diberikan contohnya? Banyak kepeduliannya dari masyarakat ini. Yang ada di masyarakat ini, yang paling penting kelihatan seperti RT-nya, RW-nya sangat menunjang dengan kegiatan. Oke. Yang selanjutnya itu, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampak dari kehidupan masyarakat sehari-hari mungkin akan agak mengganggu kenyamanan, baik itu kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai secara hak orang lain. Tetapi dari itu masyarakat di sini sangat humanis, dan juga bisa misalkan ada kekurangan, dia sering musyawarah. Yang selanjutnya, bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Respon dari masyarakat maksudnya? Ya, jadi gimana respon sikap warga dari
pihak berwenang terhadap masalah tersebut. Jadi masalah yang misalnya ditemukan dari dampak kalau misalnya si masyarakat itu tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Alhamdulillah di sini berhubung yang jabat desanya, kelurahannya, jabat kadesnya sangat kreatif dan juga mengerti permasalahan yang ada di masyarakat sini, jadi dia diadakan penyuluhan. Maksudnya untuk solusinya itu apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya secara pendekatan biasanya. Kalau kita lihat mungkin dari sini dari pihak sekolah, karena anak-anaknya di sini sekolah di sini, kita memberikan pendekatan yaitu dengan cara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pendekatannya lewat anak-anak sekolah. Dan itu apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Salah satu contohnya yaitu diadakannya Karang Taruna, karena Karang Taruna sangat baik juga buat kepentingan daerahnya dan juga anak-anak mudanya supaya terjun langsung ke masyarakat bagaimana menghadapi era globalisasi pada hari ini. Dan yang terakhir itu apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan Bapak mudah-mudahan anak-anak sekarang mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke. Terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktunya, dan saya juga ingin izin untuk merekam hasilnya untuk sebagai laporan. Siap, sama-sama. Oke, demikian hasil wawancara yang saya laksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2025 dengan narasumber Pak Taufik dan Pak Rahmat. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami apa saja hak mereka sebagai warga negara, dan pemahaman tentang kewajiban mereka sebagai warga negara pun dibilang cukup minim. Tetapi ada juga yang sudah paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan masalah tersebut juga tidak bisa diselesaikan secara formal, tetapi harus ada kerja nyata dari pemerintah agar dapat membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan yang demokratis dan bertanggung jawab. Semoga dengan saya melakukan wawancara ini bisa menjadi bahan refleksi saya dan juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.